Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang selalu melimpah kepada kita semua, dan juga tidak lupa salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, As-suratul hadiyata asyar min suwaril Quran, surat Hud, surat yang ke-11 dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat Hud. Makiyatun, surat Hud ini adalah makiyah, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha salasun wa ishrun wa mi'ah, ayat-ayatnya 123 ayat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-11 ini dinamai dengan surat Hud karena pada surat yang ke-11 ini ada bercerita Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Tersebut di dalam ayat 50 yang berbunyi wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Artinya ayat ini adalah wa ila adin akhahum huda, kami utus kepada Ad, nama satu kabilah, bangsa. Kami utus kepada bangsa Ad saudara mereka sendiri yang bernama Hud. Hud berseru kepada kaumnya agar menyembah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. In antum illa muftarun, tidak adalah kalian itu, penyembah-penyembah berhala itu, illa muftarun, melainkan hanya mengada-ada, maulah-ulah seorang. Para muhibbin rahimakumullah, Hud adalah urutan yang keempat dari 25 nabi yang kita kenal. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud. Di dalam silsilahnya bermacam-macam para ahli sejarah, dan yang paling pendek di antara silsilah itu adalah Hud ini bin Salah bin Arpakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Di dalam dakwahnya Nabiullah Hud ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditafsirkan oleh berbagai ulama tafsir, yang ringkasnya adalah seperti berikut. Ba'asallahu Hudan ba'da an madha min umrihi 30 sanah ila Ad. Allah mengutus Nabi Hud sesudah berlalu umur beliau 30 tahun.
Umur 30, Nabi Hud ini diutus oleh Allah kepada bangsa yang bernama Ad. Ad ini adalah qabilatun yaskununal ahqab bil Yaman. Ad ini satu bangsa kabilah yang berdiam di Ahqab, di negeri Yaman. Faya'muruhum ay ya'budullaha ta'ala wa yuwahhiduh. Nabi Hud ini menyuruh bangsa Ad tadi agar menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Wala ya'budu ma'allahi ilahan akhar, dan bahwa tidak menyembah selain Allah Tuhan yang lain. Wa yakuffu an zulmi ba'dihim ba'da, dan agar mereka menghentikan dari kezaliman di antara mereka. Itu dakwahnya Nabiullah Hud ini. Fa'abau dzalik, mereka enggan yang demikian itu. Kaum Ad ini adalah kaum penyembah berhala yang pertama di dunia sesudah penduduk bumi dihabiskan oleh banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Diutus Nabi Hud agar mereka berhenti menyembah berhala. Fa'abau dzalik, mereka tidak mau. Wa kadzdzabuh, dan mereka mendustakan Nabi Hud. Wa qalu, dan mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang paling kuat daripada kami? Ujar bangsa Ad ini. Siapa yang paling kuat selain daripada kami? Hum a'zamun nas wa atwaluhum wa aqwahum. Ini bangsa Ad ini adalah manusia yang paling besar dalam sejarah perkembangan badan manusia. Mereka orang yang paling besar, orang yang paling tinggi tubuhnya dan paling kuat tenaganya. Bangsa Ad ini. Ra'suhum kal qubbatil azimah. Kepala mereka macam kubah yang besar. Wa tuluhum baina sab'in wa mi'ati dhira, tingginya antara 70 sampai 100 hasta. Ini raksasa. Kepala kayak kubah. Awak 50 meter tingginya. Jadi mereka menentang Nabi Hud, siapa yang paling kuat daripada kami? Falamma tamarradu ala kufrihim wa inadihim, manakala mereka terus menerus atas kafirnya dan ingkarnya, ba'asallahu alaihimur rihal aqim, Allah utus kepada bangsa Ad itu rihal aqim, angin yang bernama Aqim, angin yang sangat kencang, angin yang sangat kuat. Falamma danat minhum nadharu idal ibli war rijal tatiru bihimur rih bainal ardi was sama. Manakala angin itu dekat dengan mereka, mereka melihat angin itu menerbangkan unta, menerbangkan manusia, terabangan unta-unta, manusia-manusia. Dapatnya angin tadi. Fatabadarul buyut, maka segeralah mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Falamma dakhaluha dakhalat alaihim ar-rih, manakala mereka masuk ke rumah, angin itu pun masuk pula ke rumah mereka. Fa akhrajathum minha, maka angin itu mengeluarkan dari rumah mereka. Fahalaku, maka mereka mati semuanya. Ini azab yang dikirim Allah kepada bangsa Ad, kaumnya Nabi Hud yang mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa najallahu hudan wa man ma'amana ma'ahu minar rih, Allah selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman besertanya daripada azab angin tadi. Wa sakana Hadramauta, dan Hud itu berdiam di Hadramaut, ila an tuwfiya fihi, sampai diwafatkan di Hadramaut. Wa dufina, dan dikuburkan bi marhalataini, dengan dua marhalah min Tarim, dari kota Tarim.
Demikian ringkasan daripada kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, satu lagi Allah mencontohkan kepada kita tentang bangsa umat yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Allah azab habis mereka itu. Yang tersisa hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang lainnya semuanya kena azab yang mematikan tersebut. Nah, mengenai angin yang disebut Al-Akim tadi, ya ke bahasa wah ini mungkin angin apa ngarannya ada itu. Nah, beliung tuh masih inting nih Pak itu. Ini alam pada puting beliung lagi, unta terabangan sampai ke atas langit sana. Nah, jadi ini. Nah, dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yursalanna 'alaihim ar-rihul akim allati ahlakat 'adan bi syurbihimul khamra wa aklihimur riba wa ittikhadihimul qainat wa labsihimul harir wa qat'ihimul arham." Ujar Nabi kita, Allah selagi akan mengutus atas ini umatku rihul akim, rih angin tersebut yang membinasakan akan bangsa Ad, itu akan diutus nantinya kepada umatku itu angin. Bila mana mereka umatku itu sudah minum arak, makan riba, menjadikan wanita-wanita sebagai penghibur, memakai kain sutra, dan saling putus silaturahim. Bila satu umat, satu bangsa daripada umatku nanti, ujar Rasulullah, berperilaku demikian, minum arak jadi kebiasaan di kampung itu, riba merajalela di kampung itu, perempuan-perempuan penghibur di mana-mana di kampung itu, keluarga kata dia hubungan lagi silaturahim. Nah, tunggulah akan datang di kampung itu ar-rihul akim, angin yang kencang yang membinasakan umat Nabi Hud alaihi salam. Para muhibbin rahimakumullah, surat Hud ini sebagaimana surat-surat yang lainnya banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Antara lain kita ambil beberapa ayat dalam surah Hud itu yang berbunyi, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha la yubkhasun." Ayat 15. Ulaika alladzina laysa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Ayat 16 surah Hud. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amal mereka pada dunia itu dan tidak dikurangi mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada lagi bagi mereka itu di akhirat selain api neraka, dan gugurlah sekalian apa yang mereka kerjakan, dan batallah sekalian yang mereka amalkan. Ini surat Hud. Tafsir Al-Bakhrur Razi menjelaskan, al-ayat nazalat bil munafiqin alladzina kanu yatlubuna bi ghazwihim ma'ar Rasul alaihi salam al-ghanaim. Ini ayat diturunkan oleh Allah kepada Rasul berkaitan tentang orang-orang munafik yang mereka itu ikut berperang bersama Rasulullah, tapi tujuan mereka bukan membela Islam, tujuan mereka bukan menolong Rasulullah, tujuan mereka hanya untuk dapat harta pampasan perang. Jadi orang-orang munafik di Madinah, Rasulullah berperang, umpat jiwa berperang. Tapi tujuannya apa? Supaya kayaknya dapat harta pampasan perang. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa perilaku yang demikian itu akan Allah terima dan Allah bayar tunai dalam dunia apa yang mereka kehendaki. Tapi di akhirat nanti tidak ada balasan bagi mereka selain api neraka. Nah, artinya dalam dunia sudah mereka ambil.
Jadi mereka berperang bersama Rasulullah, dapat harta pampasan perang, mereka dibagi, mereka menikmati, habis sudah bagiannya sampai dunia. Di akhirat kan ada lagi bagian selain api neraka. Karena tujuan mereka berperang untuk mendapatkan harta ghanimah itu. Wa qala al-Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi disebutkan hadhil ayat li ahli riya. Ini ayat adalah untuk orang-orang yang riya. Orang-orang yang beramal ibadah bukan karena Allah. Seperti orang munafik tadi, mereka ikut berperang bukan membela Islam, bukan membela Allah dan Rasulnya, tetapi untuk mendapatkan harta ghanimah. Itu disebut riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, riya ini adalah satu penyakit tiap-tiap manusia yang bisa datang menyerang kepada siapa saja, baik kepada orang awam maupun kepada para ulama, kepada para qurra, kepada para ahli ibadah. Semua bisa dimasuki oleh sifat yang bernama riya ini. Dan dalam hukum Islam, riya tersebut digolongkan oleh para ulama minal kabair, termasuk dosa yang besar. Nah, jadi oleh karena itu merupakan satu kewajiban, satu fardu ain, kita belajar mengetahui, mengobati tentang penyakit yang namanya riya itu. Allah sudah mengancam dalam ayat tadi, dalam neraka tidak, di akhirat nanti tidak ada balasan selain daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala riya. Aku takuti kalian, kata Rasulullah, terhadap syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apa wahai Rasulullah syirik yang kecil itu? Rasul menjawab, ar-riya. Disebut dalam syirik, tapi syirik yang kecil. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazil ibada bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Rawahu Ahmad. Allah berfirman nanti pada hari kiamat, siapa-siapa yang riya, ambil balasan kalian kepada orang yang kalian riyai itu. Apakah ada balasan untuk kamu di sisi mereka itu? Nah, jadi riya ini walaupun kita sudah tahu pada kada boleh, riya sudah tahu pada hukumnya haram, tapi ini sulit hilang daripada diri kita. Dan selalu membutuhkan perhatian khusus agar kita bisa selamat terhindar daripada riya ini. Bila kita lengah, masuk riya itu dan merusak amal ibadah kita. Para muhibbin rahimakumullah, jadi riya itu oleh para ulama disebutkan, riya itu artinya qasdul ibad bi ta'atillah, mengkasat manusia atau hamba dengan taat kepada Allah. Ini berbuat taat kepada Allah cuma tujuannya manusia. Berbuat taat kepada Allah tujuannya adalah makhluk Allah. Ini ngarannya riya. Kalau kita kada berbuat taat tujuan untuk manusia, itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita berbuat taat tujuannya untuk manusia, nah ini ngarannya adalah riya, kabirah minal kabair, dosa besar. Qasdul ibad bi ta'atillah, beribadah tujuan hamba Allah. Nah, jadi riya itu ujar Imam Ghazali mengatakan ada beberapa rukun, ada 4 rukun. Itu ngarannya riya.
Pertama, murai. Murai ini orang yang ria, abid, orang yang beribadah. Itu pertama. Yang kedua, mura'a, orang yang diriai manusia atau makhluk Allah. Yang ketiga, al-mura'a bihi, yang diriakan. Nang diriakan apa? Taat kepada Allah. Yang keempat, al-mura'a li ajlih, riya itu tujuannya untuk apa? Al-mura'a li ajlih. Nah, terkumpul nang empat itu hanya ada riya. Jadi mesti ada orangnya, mesti ada orang nang diriainya, mesti ada nang diriya akan lawan inya, mesti ada tujuan riya itu untuk apa? Nang diriya akan dengannya itu adalah taat. Yang diriya akan itu taat. Nah, ini ada yang diriya akannya itu iman. Iman. Inya beriman semata-mata supaya selamat. Inya beriman supaya kau melamar anak orang Islam. Iman. Nang diriyakannya iman. Nah, ini munafik. Nauzubillah. Nang diriyakannya ini iman. Inya masuk Islam tujuannya untuk mencari keselamatan dunia. Bukan masuk Islam karena Allah kada. Nah, nang diriyakan ngarannya ini adalah iman. Ini munafik ngarannya. Yang kedua, yang diriyakan itu al-faraid, keparduan. Sembahyang zuhur diriyakannya, sembahyang asar diriyakannya, zakat diriyakannya, haji diriyakannya, umrah diriyakannya, yang pardu-pardu. Nah, ini pun termasuk dosa yang besar, tapi lebih inting daripada yang pertama tadi. Itu iman nang diriyakannya. Ada ini nang pardu-pardu nang diriyakannya. Ini sembahyang pardu tujuannya bukan karena Allah, ria. Bazakat tujuannya bukan karena Allah, ria. Nah, ini nomor 2. Yang ketiga, yang diriyakannya itu adalah yang sunat-sunat. Ini kalau imannya ikhlas, menggawin yang pardu ikhlas. Cuma kalau yang sunat-sunat ini ria. Bersedekah, berwakaf, ria. Sembahyang sunat, ria. Nah, ini dosa besar juga, cuma lebih inting daripada yang kedua tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu rukun ria. Rukun ria ada 4. Pertama, kita nang ini orangnya. Nang kedua, orang nang diriyai. Yang keempat, yang ketiga, barang ibadah nang diriyakan. Nah, yang terakhir, tujuan riya itu apa? Yang keempat, tujuannya apa riya itu? Ada nang tujuannya yang diharamkan. Nah, ini berbuat satu ibadah, tujuannya adalah manusia untuk dia bisa berbuat yang haram. Ini paling besar dosanya ria. Misal orang ini hendak mencuntan, hendak menipu, lalu pura-pura sembahyang di masjid supaya orang kalian percaya lawaninya. Bila orang kena percaya kau menipu. Nah, ini nang tujuannya adalah yang haram. Ibadah karena manusia tujuan haram. Aku sembahyang, aku umpat ke pengajian, aku nuntut ilmu supaya orang percaya lawan aku, karena aku bisa menipu mereka. Nah, ini tujuannya nang haram. Yang kedua, ada tujuannya yang boleh-boleh. Aku sembahyang berjamaah, aku puasa, aku haji sunat, umrah sunat, tujuannya supaya aku dicap orang sebagai orang yang saleh. Nah,
Tujuannya supaya aku dipadahkan orang-orang yang ahli ibadat, supaya aku dimuliakan orang. Boleh aja nih tuh, cuma hukumnya tetap dosa besar juga. Yang ketiga, yang tujuannya riya itu bisa untuk menghindari ijikan orang. Aku kena mun kada baaruhan padahal orang pemalar aku aing baik baaruhan. Mun aku kada ka pengajian padahal orang kena aku kada menuntut ilmu, kada dihargai orang. Nah, yang ketiga itu tujuan riya. Jadi tujuan riya ini ada nang haram, ada nang kada haram. Sama kedua-duanya pada berdosa. Sampai yang sunat. Tujuannya apa? Supaya aku dipadahkan orang ahli ibadah. Itu riya dan berdosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lirriya arba'u darajat, bagi riya itu ada 4 derajat. Yang pertama, la yuridullaha asla, dia tidak menghendaki Allah sama sekali. Ini derajat riya. Inya sambahyang tagal di rumah mintuha benar. Dah hanya kadang ada sembahyang. Ada sembahyang. Nah, ini ngarannya kadang menghendaki Allah sedikit juga pun kada ada. Mutlak murni inya itu beribadah semata-mata karena manusia. Allahnya kada ada sedikit-sedikit. Nah, ini hukumnya haram, jelas sudah, dan kada diterima oleh Allah ibadah seperti itu. Allah kada akan menerima. Yang kedua, derajat riya itu adalah yuridul ibad wa yuridullah walakin nasani dhaif. Dia beribadah itu karena manusia ada, karena Allah ada juga, tapi karena Allahnya sedikit. Bebaya ada, banyak karena manusianya. Buktinya apa? Jakanya kada ada manusianya kada beribadah. Jadi ibadahnya karena Allah ada, hendak pahala tuh ada cuma sedikit. Nah, banyak hendak manusianya. Nah, ini pun hukumnya haram juga, dan ibadahnya pun kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuridullah wal ibad mutasawiyaini. Dia beribadah itu karena Allah dan karena manusia atau karena makhluk sama, 50-50. Sama. Nah, amunnya karena manusia aja ini kada beribadah. Mun karena Allah semacam aja kada beribadah juga. Cuma karena kedua-duanya lalunya beribadah. Nah, ini riya juga ngarannya nih. Nah, untuk nang ketiga ini ujar para ulama berdosa kada, berpahala kada. Draw 50-50. Nah, nang ketiga, nang keempat, yuridullah, menghendaki akan Allah, wa yuridul ibad, dan dia menghendaki pula akan hamba, walakin nasani dhaif, tapi yang kedua ini lemah. Dia beribadah tuh karena Allah, tapi ada juga karena manusianya sedikit. Nah, sedikit. Artinya apa? Andai pun kada ada manusia tetap beribadah. Cuma mau lihat ibadahnya mengulir. Cak ada orang tuh rajin, pina rajin. Tapi andai kata kada ada orang tetap beribadah walaupun dengan berat. Nah, ini ngarannya karena Allahnya ada, manusianya ada, cuma manusianya sedikit. Nah, ini diharapkan dapat pahala dan menghapus akan dosa yang sedikit itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mengetahui bahwa rukun riya itu 4 tadi.
Derajat riya ada 4 jua. Nah, jadi kita kalau mengetahui riya kita yang ada pada diri kita masing-masing ini. Imam Ghazali mengatakan mengobati diri daripada riya itu adalah fardu ain. Fardu ain. Tiap-tiap orang wajib mengobati dirinya daripada penyakit riya. Nah, kayak apa cara mengobatinya? Pertama, ujisidin ilmu, pengetahuan bahwa riya itu bahayanya berat, hukumannya neraka, ibadah kada diterima. Mun aku nih bersedekah salawi ribu ini supaya dipadahkan orang aku ini penyedekah pada berpahala aku, maka disiksa pulang di akhirat. Nah, hakunlah ilmu ku sedekahkan duit salawi ribu, siksa di akhirat dapat, pahalanya kadada. Kalau aku bersedekah ini tidak karena Allah. Jadi ilmu seperti itu. Mengapa kita kena sembahyang? Riya timbul dalam hati kita, mun aku riya di akhirat disiksa, amal kada ada gunanya, amal kada ada pahalanya. Itu obatnya yang pertama. Yang kedua, obatnya adalah ikhfaul ibadat, menyembunyikan ibadat. Jadi ibadat-ibadat yang telah kita kerjakan kada usah dikisah-kisahkan. Ada usaha dikisah-kisahkan kepada orang, disembunyikan ibadah. Ini membantu kita untuk menghilangkan riya itu. Nah, sebagaimana kita haram bersifat dengan riya, wajib kita bersifat dengan ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi kedudukannya adalah kita beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, titik. Itu paling tinggi. Malam ini aku nak sembahyang tahajud semata-mata karena menjunjung perintah Allah Ta'ala, yang lain tidak ada. Nah, itu ikhlas. Malam ini aku hendak membaca Al-Quran 1 juz karena Allah menyuruh membaca Quran. Malam ini aku baca, tidak ada tujuan lain selain daripada karena Allah. Ikhlas orangnya. Nah, ikhlas yang nomor 2, beribadat meunting surganya Allah, meunting surga. Aku malam ini beribadah supaya mati masuk surga. Aku membaca ini supaya masuk surga. Nah, apa aja masuk surga untingannya. Ikhlas juga ini sudah. Tapi urutannya nomor 2. Yang ketiga, ibadah karena takut neraka. Nah, aku mengkada sembahyang ke neraka mati kedua ini aku baik sembahyang. Nah, samuan yang takutan neraka. Takutan neraka. Jadi beribadahnya dasarnya takutan daripada neraka, itu masuk ikhlas juga ngarannya, walaupun nomor 3 daripada derajat ikhlas. Ini kan sudah untung. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, sifat riya kada bisa kita lingah. Kada bisa kita lingah datang kepada kita. Setiap kita beribadah ada untingan-untingan dunia yang mengiringi ibadah itu. Oleh karena itu kita selalu waspada, selalu hati-hati sebelum melakukan ibadah itu, agar ibadah kita bersih daripada riya dan bersifat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه سبعة صلوا عليه وسلموا تسليما